Satu-satunya cucu yang saya besarkan, dengan sisa napas dan nasi bungkus seadanya, justru menghina lukisan hadiah ulang tahunnya di depan 80 tamu undangan dengan senyuman manis bercampur jijik lalu berkata, "Nek, ini kayak poster warung pecel, bukan lukisan. Nama saya Helen Kartini, janda berusia 63 tahun, mantan guru seni lukis madrasah swasta di pinggiran Magelang. Rumah saya di lereng Gunung Telomoyo, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bangunan kayu tua separuh bata yang dinding, luarnya sudah mengelupas dimakan waktu. Hari-hari saya isi dengan melukis, menyiram tanaman tomat dan cabai kecil di halaman belakang. Mendengar suara azan dari surau kecil yang berjarak 100 meter dari rumah. Suami saya meninggal 19 tahun lalu karena stroke mendadak setelah bertahun-tahun bekerja sebagai tukang ukir kayu di Muntilan. Sejak itu, saya hidup sederhana tapi penuh kenangan. Di dinding ruang tamu masih tergantung foto pernikahan kami yang sudah memudar. Di samping lukisan bunga melati pertama yang saya buat saat masih belajar mengajar. Maya, cucu saya satu-satunya, adalah satu-satunya alasan saya masih bertahan hidup sampai hari ini. Maya adalah anak dari putri saya, Lestari. Ceritanya panjang dan menyakitkan. Lestari hamil saat masih berusia 17 tahun dari seorang pemuda pengantar gas LPG yang menghilang begitu saja setelah tahu Lestari mengandung. Waktu itu, sayalah yang merawat Maya sejak bayi mungil berkulit kemerahan itu lahir. Lestari harus bekerja sebagai kasir toko serba ada di pasar, kemudian jadi staf administrasi koperasi di Semarang. Maya tumbuh dalam pelukan saya. Kami sering melukis bersama di meja dapur yang reot, main air di bak mandi semen, main ayunan bambu yang suami saya buat di halaman belakang sebelum meninggal. Dulu Maya memanggil saya Nek Kar dengan suara lembutnya yang jernih seperti air mata bahagia. Suara itu yang jadi nyawa bagi saya di hari-hari sepi. Tapi semua berubah sejak Maya masuk SMA favorit di kota dan mulai tinggal kos dekat sekolah. Katanya biar lebih fokus belajar. Saya mengerti dan mendukung. Sejak kelas 11, Maya jarang pulang. Kalaupun pulang, dia lebih banyak diam atau main ponsel. Akun Instagram yang dulu penuh foto lukisan dan pemandangan, sekarang dipenuhi gaya hidup mewah. Foto di kafe kekinian, make up mahal, teman-teman berpakaian branded, dari kalangan anak kota yang mampu. Saya tidak pernah protes. Saya tetap menyimpan kotak khusus bertuliskan dana kuliah Maya yang saya letakkan di dalam lemari kayu tua di kamar. Uang tabungan yang saya sisihkan selama 13 tahun. Uang hasil jual lukisan kecil-kecil di pasar seni, hasil menang lomba melukis PKK tingkat kabupaten, sisa uang belanja yang saya potong sedikit demi sedikit. Bahkan uang dari simpan pinjam RT yang bunganya mencekik leher. Jumlah terakhir yang tercatat dalam buku tabungan lusuh itu 274 juta rupiah. Dicapai dengan pengorbanan yang tidak pernah Maya ketahui, menunda beli kacamata baca yang sudah pecah, mengganti kompor gas yang bocor dengan kompor minyak tanah bekas, tidak ikut pengajian arisan karena malu tidak bisa menyumbang seperti ibu-ibu lain. Maya dulu punya mimpi besar, kuliah seni rupa di Institut Seni Budaya Surakarta. Dia sering bercerita tentang ingin jadi pelukis terkenal, punya galeri sendiri, bepergian ke luar negeri untuk pameran. Tapi sejak 2 tahun terakhir, dia berhenti menggambar. Bahkan kuas-kuas lama yang dulu dia sayangi, sekarang berdebu di sudut kamar kosnya. Untuk ulang tahunnya yang ke-19, saya memutuskan tidak hanya memberi uang seperti biasa. Saya ingin memberi kenangan, sesuatu yang bermakna. Saya menghabiskan 3 minggu penuh melukis
satu karya khusus di atas kanvas berukuran 40 kali 60 cm. Lukisan itu berisi semua yang pernah kami bagi. Ayunan bambu tempat Maya suka duduk sambil makan es mambo, Koko si anjing kampung berbulu coklat yang meninggal saat Maya kelas 4 dan menangis sejadi-jadinya. Bunga kenanga yang selalu mekar lebat saat musim hujan dan wanginya menyebar sampai ke kamar. Langit senja berwarna ungu keemasan yang dulu sering kami lihat bersama di beranda belakang. Setiap goresan kuas saya buat dengan hati-hati. Setiap warna saya pilih sambil mengingat tawa Maya kecil. Saya melukis dari subuh sampai maghrib. Istirahat hanya untuk makan seadanya dan salad. Setelah selesai, saya membungkusnya dengan kertas kalender bekas dan tali rafia ungu yang tersisa dari membungkus hasil panen cabai tahun lalu. Di dalam bungkusan, saya selipkan secarik kertas bertulisan tangan. Untuk Maya yang pernah percaya bahwa seni bisa menyembuhkan dunia. Pesta ulang tahun Maya yang ke-19 diadakan oleh Lestari di Ballroom Hotel Bintang 4 di pusat Semarang. Saya berangkat naik bus dari Terminal Magelang pagi-pagi, membawa lukisan dalam tas karton bekas yang sudah saya lapisi kain. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam dengan 2 kali ganti bus. Sesampainya di hotel, saya terpana. Dekorasi serba emas dan putih memenuhi ruangan luas itu. Balon foil mengkilap, meja buffet dengan hidangan mewah yang namanya saja tidak saya kenal. Musik jazz dari band hotel yang mainnya pakai jas hitam semua. Maya tampil cantik sekali malam itu. Dress pink satin yang berkilau, sepatu hak tinggi, rambut disanggul modern dengan aksesori mutiara. Dia terlihat dewasa dan anggun, tapi entah kenapa saya merasa asing melihatnya. Meja hadiah sudah ditumpuk dengan kado-kado berbungkus kertas mewah dari merek-merek fashion ternama. Saya datang mengenakan kardigan abu-abu tua yang sudah lusuh dan sandal jepit karet, membawa hadiah dalam bungkusan sederhana. Tidak ada yang menyapa saya kecuali Lestari yang hanya mengangguk sekilas. Saya mencoba menyerahkan lukisan kepada panitia yang mengatur meja hadiah, tapi saya tolak. Saya ingin menyerahkannya langsung kepada Maya. Saat acara pembukaan hadiah dimulai, Maya naik ke panggung kecil. Tamu-tamu berkumpul di bawah, bertepuk tangan setiap kali Maya membuka satu hadiah. Dari tante di Jakarta, kalung emas putih berkilau. Dari teman sekolahnya, headphone Bluetooth merek mahal. Dari ibunya sendiri, voucher belanja senilai 5 juta rupiah. Lalu tiba giliran saya. Maya mengangkat bungkusan saya yang tampak besar dan berat dibanding hadiah lainnya. Oh, ini dari Nekar ya? Kayak gede dan berat banget sih. Dia membuka bungkusan itu perlahan. Kertas kalender bekas terbuka, memperlihatkan lukisan yang sudah saya buat dengan sepenuh hati. Maya mengangkat lukisan itu tinggi-tinggi, memperlihatkannya kepada tamu-tamu. Dia menahan tawa, wajahnya berubah antara bingung dan geli. Hah? Lukisan? Ini kayak poster warung pecel. Murahan banget. Tamu-tamu tertawa. Suara tawa itu menggelegar di ruangan ber-AC dingin itu. Seseorang berbisik cukup keras untuk saya dengar. Neknya sentimental banget ya. Masih aja ngasih lukisan di zaman sekarang. Maya meletakkan lukisan itu sembarangan di bawah panggung, bersandar di tong sampah bekas kue. Lestari hanya melirik saya sekilas dengan ekspresi malu bercampur kesal, lalu berkata, "Mending ibu kasih uang tunai kayak orang tua normal. Ini malah lukisan segala." Saya tidak marah, saya tidak menangis. Saya hanya diam, duduk sendiri di bangku sudut ballroom, menatap semua wajah-wajah yang menertawakan saya. Menatap lukisan yang sudah saya buat dengan cinta selama 3 minggu. Sekarang tergeletak seperti sampah.
Tidak seorang pun melihat saya keluar dari ruangan. Di bus malam menuju Magelang, saya membuka kembali map dana kuliah Maya yang selalu saya bawa kemana-mana. Di sana masih ada slip-slip transfer, catatan tabungan, dan surat-surat mimpi lama Maya yang dulu dia tulis untuk saya. Surat yang berisi janji bahwa dia akan membuat saya bangga suatu hari nanti. Bus berhenti di tikungan pegunungan untuk istirahat. Saya turun sebentar, menghirup udara dingin malam. Di dalam dinginnya angin gunung, saya menatap map itu dalam kegelapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya ingin menghancurkan semua yang telah saya simpan hampir separuh hidup saya. Saya pernah puasa 3 hari demi beli alat gambar untuk Maya. Tapi malam itu saya sadar, ternyata cinta bisa dibuang seperti bungkus nasi. Kembali ke rumah, saya tidak menyalakan lampu. Duduk di dapur gelap, hanya diterangi cahaya bulan sabit yang menyusup dari celah genteng yang sudah retak sejak gempa tahun lalu. Suara jangkrik terdengar nyaring dari kebun belakang, bercampur dengan desau angin yang bergesekan dengan daun pisang tua. Entah kenapa, malam itu saya merasa sunyi, bukan karena sepi, tapi karena dikhianati. Saya membuat teh manis dengan gula aren yang tersisa setengah bungkus, tapi tidak saya minum. Hanya saya tatap sambil mengingat semua hal yang pernah saya korbankan. Ingatan-ingatan itu muncul satu persatu seperti film lama yang diputar ulang. Saya ingat saat Maya berusia 5 tahun, demam tinggi sampai kejang. Saya jual anting emas warisan ibu untuk biaya dokter. Maya sembuh, lalu memeluk saya sambil berjanji tidak akan sakit lagi. Saya ingat saat Maya butuh seragam sekolah baru karena badannya tumbuh tinggi. Saya rela makan nasi aking 3 hari berturut-turut, sisihkan uang lauk untuk beli kain. Saya ingat saat Maya menangis karena teman-temannya punya tas sekolah bagus. Saya kerja lembur, mengajar privat anak tetangga, cuman untuk belikan dia tas yang sama. Semua pengorbanan itu berakhir dengan tawa mengejek di ballroom mewah tadi malam. Pagi itu setelah subuh, saya duduk di lantai kamar, membuka map dana kuliah Maya dengan tangan gemetar. 13 tahun catatan keuangan tersimpan rapi di sana. Slip setoran dari Bank Rakyat Indonesia cabang Magelang, buku tabungan yang sampulnya sudah lusuh, catatan arisan PKK yang tulisannya hampir pudar, bahkan bon-bon belanja yang saya potong untuk ditabung. Saya ambil ponsel jadul yang masih pakai tombol angka, buka aplikasi mobile banking yang Lestari ajari pakai tahun lalu. Login dengan password yang masih Maya dulu 2020, kombinasi nama cucu dan tahun dia mulai SMA. Saldo rekening tabungan 274 juta rupiah. Angka yang saya hafal di luar kepala karena setiap hari saya hitung dan hitung ulang, memastikan tidak ada yang salah. Jari saya bergetar di atas layar kecil ponsel. Saya klik menu transfer. Tujuan, rekening pribadi atas nama Helen Kartini. Jumlah 274 juta rupiah. Seluruhnya. Notifikasi muncul. Apakah Anda yakin ingin mentransfer sejumlah tersebut? Saya menatap layar itu lama sekali. Di luar, ayam tetangga mulai berkokok. Suara motor ojek lewat di jalan tanah di depan rumah. Hidup berjalan seperti biasa, tapi di dalam dada saya ada yang berubah total. Saya tekan, ya. Tidak gemetar, tidak ragu. Notifikasi berikutnya, transaksi berhasil, saldo Anda sekarang, 400.000 rupiah. Itu sisa uang pensiunan guru yang masuk bulan ini. Untuk pertama kalinya setelah 13 tahun, rekening dana kuliah Maya kosong. Dan anehnya, saya merasa lega. Saya mulai membereskan rumah dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar menyapu dan mengepel seperti biasa, tapi benar-benar membersihkan.
Saya bongkar ruang belakang yang biasanya cuma untuk menyimpan barang-barang tak terpakai. Di sana ada easel tua suami yang dulu dia pakai untuk ukir kayu, kuas-kuas lama yang masih bagus, kanvas-kanvas polos yang saya beli, murah di pasar tapi tidak pernah terpakai. Lukisan yang ditertawakan kemarin, yang sempat saya bawa pulang dengan hati hancur, saya letakkan kembali di atas easel. Di bawah cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela kaca retak, lukisan itu tampak berbeda. Warna-warnanya hidup. Setiap goresan menceritakan kasih sayang yang pernah ada. Saya ambil ponsel, foto lukisan itu dengan kamera yang pecah sedikit di sudut kiri. Hasilnya tidak sempurna, tapi cukup jelas. Saya buka aplikasi Facebook yang jarang saya pakai, masuk ke grup pelukis lansia Indonesia yang pernah Pak Guru Seni di sekolah lama rekomendasikan. Saya tulis caption dengan jari yang masih kaku mengetik di layar sentuh. Lukisan ini dibuat dari cinta, bukan uang. Dan hari ini saya memilih menyelamatkan diri dari orang yang tidak tahu nilai cinta. Saya upload foto itu, lalu letakkan ponsel di meja. Tidak berharap apa-apa, cuman ingin melepas beban di dada. 3 jam kemudian, ponsel saya bunyi terus-terusan. Notifikasi masuk bertubi-tubi sampai baterai cepat habis. Komentar mulai berdatangan. Dari ibu rumah tangga di Semarang, pensiunan guru di Bandung, janda-janda di berbagai kota. Bahkan anak-anak muda yang bilang, mereka terharu dengan cerita di balik lukisan. Bu Helen, saya nangis baca captionnya. Ini persis kayak cerita saya sama anak. Lukisannya bagus sekali, Bu. Jangan sedih, masih banyak orang yang menghargai karya Ibu. Saya save foto ini ya, Bu. Buat motivasi, terima kasih sudah berbagi. Dalam 3 hari, postingan saya tembus 22.000 suka dan dibagikan ke ratusan grup lain. Nomor ponsel saya mulai dihubungi orang-orang asing yang mendapat kontak dari teman-teman mereka. Yang paling mengejutkan, saya dihubungi oleh seorang perempuan bernama Mbak Sari dari Galeri Bintang Senja di Yogyakarta. Suaranya lembut di telepon, seperti suara Maya dulu saat masih kecil. Bu Helen, saya lihat lukisan Ibu di Facebook. Apakah Ibu berkenan kalau lukisan tersebut dipamerkan di galeri kami? Kami sedang mengadakan pameran bertema seni dari hati untuk hati. Lukisan Ibu sangat cocok dengan tema tersebut. Saya hampir menjatuhkan ponsel. Maaf Mbak, saya tidak salah dengar kan? Lukisan saya? Betul Bu, lukisan Ibu punya kekuatan emosi yang luar biasa. Kami bahkan bersedia mengirim sopir untuk menjemput lukisan tersebut. Dan kalau Ibu berkenan, kami juga mengundang Ibu untuk hadir di pembukaan pameran. Setelah menutup telepon, saya duduk terdiam lama. Lukisan yang kemarin ditertawakan sebagai poster warung pecel, hari ini diminta untuk dipamerkan di galeri. Ironi yang tidak pernah saya bayangkan. Malam itu, saya memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta. Bukan karena ingin membalas dendam atau mencari pembenaran, tapi karena saya ingin melihat apakah masih ada orang di dunia ini yang bisa menghargai sesuatu yang dibuat dengan tulus. Saya beli tiket bus ekonomi Magelang Yogyakarta untuk hari Sabtu. Harga tiket Rp35.000. Uang yang dulu tidak akan saya keluarkan kalau tidak benar-benar terpaksa. Karena setiap rupiah harus disisihkan untuk Maya. Sekarang saya beli tiket itu tanpa ragu. Malam sebelum berangkat, saya menulis surat untuk Maya dan Lestari. Bukan untuk dikirim, hanya untuk membuang rasa sesak yang masih tersisa di dada. Saya tulis di kertas HVS bekas yang bagian belakangnya masih kosong. Maya, sejak kamu bayi, aku selalu berharap suatu hari kamu akan bangga punya nenek seperti aku. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Kamu malu punya nenek seperti aku. Tapi tidak apa-apa. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri.
Mungkin dengan begitu, aku bisa bangga pada diriku sendiri. Surat itu saya lipat, masukkan ke dalam amplop bekas yang sudah saya pakai berulang kali, lalu simpan di laci meja. Tidak akan saya kirim. Cuma untuk melepas yang sudah terlalu lama, saya pendam. Pagi Sabtu, saya bersiap-siap berangkat. Lukisan sudah saya bungkus dengan kain sarung batik peninggalan suami yang masih wangi kamper. Saya kenakan baju terbaik yang saya punya, blus putih dengan motif bunga kecil dan rok panjang navy yang biasa saya pakai ke pengajian. Di cermin, saya melihat perempuan berusia 63 tahun yang wajahnya sudah keriput. Rambut sudah memutih, tapi matanya berbinar dengan harapan baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak merasa seperti korban. Saya sedang mengunci pintu rumah ketika mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Maya turun dari motor Matic merah, membawa sekotak kue mochi dari bakery mahal di Mall Semarang. Dia tersenyum lebar, melambaikan tangan seperti tidak terjadi apa-apa. "Nek Kar, aku kangen. Boleh masuk tidak?" Suara itu, nada manjanya, ekspresi wajahnya yang dibuat-buat polos. Semua seperti Maya yang dulu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Saya bisa merasakan ada agenda tersembunyi di balik senyum manisnya. Saya belum menjawab apa-apa. Sudah 2 bulan Maya tidak menginjakkan kaki di rumah ini. Kenapa tiba-tiba datang pagi-pagi, tepat saat saya akan berangkat ke Yogyakarta? Maya menggenggam tangan saya dengan kedua tangannya. Tatapannya teduh dan penuh penyesalan. "Nek Kar, maafin aku ya. Kemarin aku masih kecil. Aku tidak tahu lukisan itu dibuat dengan susah payah. Aku cuma ingin kembali jadi Maya yang dulu. Kita yang dulu." Bibir saya bergetar. Hati saya yang sudah mengeras selama berhari-hari, tiba-tiba ingin percaya lagi. Tapi pikiran saya berkata, "Hati-hati Helen. Jangan mudah tertipu lagi." Dia datang pagi-pagi membawa mochi dan senyum lembut. "Nek Kar, aku mau minta maaf." Dan saya yang sudah mengeras selama berbulan-bulan, tiba-tiba ingin percaya lagi. Ternyata itu kesalahan terbesar saya. Pagi itu udara dingin pegunungan masuk melalui celah-celah dinding kayu yang sudah lapuk. Saya baru saja selesai wudhu subuh ketika mendengar ketukan di pintu. Maya berdiri di depan pagar bambu, berpakaian kasual, tapi jelas mahal. Hoodie merek terkenal berwarna abu-abu, celana jeans yang tampak baru, sepatu sneakers putih yang masih mengkilap. Gayanya berbeda dari biasanya, lebih santai, tapi tetap mewah. Di tangannya ada sekotak kue mochi dari bakery favorit anak-anak kaya di Semarang. Saya tahu harganya karena pernah lihat di brosur yang Maya tunjukkan dulu. Rp150.000 per kotak. Uang yang bisa saya pakai untuk makan seminggu. Wajahnya tampak lelah, makeup tipis, mata agak bengkak, seolah habis menangis. Tapi senyumnya lembut, seperti Maya kecil yang dulu selalu minta pelukan setelah bermimpi buruk. "Nek Kar," suaranya lirih. Nada yang sudah lama tidak saya dengar. "Aku kangen banget sama nenek." Dia langsung memeluk saya sebelum saya sempat bereaksi. Pelukan erat yang dulu selalu membuat hati saya hangat. Kali ini ada sesuatu yang aneh. Pelukan ini terasa dipaksakan, seperti ada skrip yang harus dia ikuti. "Maaf, aku baru datang. Aku tahu aku salah besar waktu ulang tahun kemarin," bisiknya di telinga saya. Aku tidak tidur nyenyak sejak itu. Aku terus kepikiran wajah nenek. Kami masuk ke ruang tamu. Maya duduk di kursi kayu tua yang biasa dia duduki waktu kecil, meletakkan kotak mochi di meja. Dia memandang sekeliling rumah dengan tatapan yang saya tidak bisa baca. Nostalgia atau sedang menghitung sesuatu. "Nenek tahu kan, aku masih anak-anak. Kadang mulut aku ngomong tanpa mikir dulu," katanya sambil membuka kotak mochi.
Aku cuma mau terlihat dewasa di depan teman-teman. Tapi setelah pulang, aku nyadar aku nyakitin hati orang yang paling sayang sama aku. Dia menyebut nama Koko, anjing kampung kami yang sudah mati. Dia cerita tentang kenangan ayunan bambu di halaman belakang. Dia ingat bunga kenanga yang selalu mekar saat musim hujan dan bagaimana kami dulu suka duduk di beranda sambil menghirup wanginya. Detail-detail yang hanya diketahui kami berdua. Detail yang membuat hati saya yang sudah membeku mulai mencair perlahan. Aku tidak datang untuk minta uang, Nek, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma kangen kita yang dulu. Kangen Nekkar yang selalu sabar sama aku, yang selalu bilang lukisan aku bagus meskipun masih jelek. Saya mendengar kata-kata itu seperti balsem di luka yang masih basah. Bagian dari diri saya yang sudah bertahan keras-keras untuk tidak mudah tertipu, mulai goyah. Mungkin Maya memang berubah. Mungkin dia benar-benar menyesal. Saya siapkan teh manis dan pisang goreng yang tersisa dari kemarin. Maya memakan pisang goreng itu dengan lahap, seperti dulu waktu masih kecil. Dia puji masakan saya, katanya kangen makanan rumah dibanding makanan resto mewah di kota. Nekkar masih melukis, tanyanya sambil menunjuk easel di sudut ruang yang sudah saya bersihkan. Aku lihat di Facebook, lukisan nenek viral banget, aku bangga. Kata bangga itu keluar dari mulutnya dengan natural, tidak terdengar dipaksakan. Untuk sesaat saya hampir percaya sepenuhnya. Maya membantu saya menyapu dapur tanpa diminta. Dia bertanya tentang tanaman cabai di halaman belakang. Dia bilang ingin mulai menggambar lagi, bahkan minta izin melihat lukisan-lukisan lama saya yang tersimpan di lemari. Aku mau belajar lagi dari nenek. Dulu aku sombong, pikir aku sudah jago. Ternyata aku masih jauh, katanya sambil membolak-balik sketsa-sketsa lama. Kalau nenek mau, aku pengen ikut nenek melukis lagi. Kayak dulu. Sore itu, Maya tidak buru-buru pulang seperti biasanya. Dia duduk di ayunan bambu yang sudah agak lapuk, menatap langit yang mulai berubah warna. Sesekali dia bertanya tentang bunga-bunga di kebun, tentang tetangga yang sudah lama tidak dia temui. Semuanya terasa normal. Seperti Maya yang dulu, malam itu saya tidur agak tenang untuk pertama kalinya setelah pesta ulang tahun yang memalukan itu. Saya menulis di buku catatan harian yang jarang saya buka. Mungkin aku terlalu keras menilai Maya. Mungkin anak ini memang butuh bimbingan, bukan hukuman. Saya bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka kembali rekening dana kuliah. Mungkin tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit untuk membantu Maya. Kalau dia benar-benar serius, mau kuliah seni. Besoknya Maya datang lagi. Kali ini dia bawa laptop tipis berwarna silver. Katanya mau cetak formulir beasiswa Institut Seni Budaya Surakarta yang deadline-nya tinggal seminggu lagi. Aku serius mau kuliah seni, Nek. Aku mau buktikan kalau aku bisa jadi seperti yang nenek harapkan. Katanya sambil mengetik di laptop. Beasiswa ini kalau lolos bisa cover hampir semua biaya kuliah. Dia mengisi data-data pribadi dengan teliti. Alamat, nomor telepon, nama orang tua, prestasi akademik. Sesekali dia tanya detail tentang keluarga yang dia lupa. Seperti nama lengkap almarhum kakek atau alamat lengkap rumah. Setelah makan siang nasi gudeg yang saya masak khusus untuk dia, Maya tiba-tiba bilang ada janji dengan teman untuk diskusi kelompok tugas sekolah. Aku tinggal laptop di sini ya, Nek. Nanti sore aku ambil. Lagi ngecas soalnya. Katanya sambil bergegas ambil tas. Aku janji tidak akan lama. Laptopnya tetap menyala di meja ruang tamu. Layarnya masih menampilkan halaman formulir beasiswa yang belum selesai diisi.
Awalnya saya hanya ingin menutup laptop supaya tidak boros listrik. Tapi layar yang terbuka membuat mata saya berhenti. Di sudut kanan bawah layar ada notifikasi WhatsApp web. Pesan masuk terus berdatangan. Nama kontak yang paling atas, Emi. Saya tidak bermaksud mengintip. Tapi mata saya tidak bisa tidak membaca chat yang terbuka di layar. Emi, gimana progresnya? Udah dapat belum? Maya, santai aja, Nekar udah lumer. Drama air mata plus mochi jalan terus. Emi, WKKBK lu jahat banget sih. Tapi emang harus gitu. Tinggal dikit lagi kan? Maya, tinggal dikit lagi dapat duitnya balik. ISI semester depan pasti aman. Pura-pura mau kuliah seni biar dia percaya. Emi, lu pinter juga ya main perasaan gitu. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan. Maya, enggak bakal. Dia udah tua, gampang dibohongin. Lagian dia sayang banget sama aku, pasti ngasih deh. Saya membaca chat itu berulang kali. Kata demi kata. Kalimat demi kalimat. Memastikan saya tidak salah baca. Drama air mata. Mochi jalan terus. Pura-pura mau kuliah seni. Dia udah tua, gampang dibohongin. Tangan saya dingin. Napas tercekat. Semua adegan manis kemarin dan hari ini seolah berubah jadi film horor yang diputar ulang dengan sudut pandang berbeda. Pelukan hangat yang saya kira tulus ternyata bagian dari skenario. Air mata yang saya pikir penyesalan ternyata acting. Kenangan indah yang dia sebutkan ternyata manipulasi yang diperhitungkan. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis, saya duduk pelan-pelan di kursi, membiarkan laptop tetap terbuka. Dalam hati, ada sesuatu yang patah untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini, yang patah bukan hanya hati. Yang patah adalah sisa-sisa kepercayaan saya terhadap kebaikan manusia. Anak ini bukan hanya lupa diri, bisik saya pada diri sendiri. Dia sedang memainkan aku dengan sistematis. Saya screenshot percakapan itu dengan ponsel. Simpan sebagai bukti. Bukan untuk dilaporkan ke siapa-siapa. Tapi untuk mengingatkan diri sendiri agar tidak pernah tertipu lagi. Maya kembali sore itu dengan wajah ceria. Dia ambil laptop sambil bercerita tentang diskusi kelompoknya yang katanya seru. Dia bahkan bilang, teman-temannya penasaran tentang nenek yang viral di Facebook. Mereka bilang nenek pasti orang yang bijak banget. Aku bangga punya nenek seperti nenek, katanya sambil menutup laptop. Kata bangga itu keluar lagi dari mulutnya. Kali ini saya tahu persis seberapa palsu kata itu. Malam itu saya mengunci kamar. Bukan karena takut, tapi karena saya butuh waktu sendiri untuk memproses kenyataan yang baru saja saya temukan. Saya ambil buku catatan, buka halaman kosong, dan menulis satu kalimat dengan tinta hitam. Besok aku mulai bergerak diam-diam. Saya belum tahu bentuknya seperti apa. Saya belum tahu langkah apa yang harus saya ambil. Tapi saya tahu satu hal dengan pasti. Saya tidak akan pernah jadi korban lagi. Tidak untuk Maya, tidak untuk siapapun. Di luar jendela, angin malam bertiup kencang. Daun-daun kering berguguran, seperti sisa-sisa kepercayaan saya yang akhirnya luruh semua. Mereka menertawakan lukisan saya sebagai murahan. Tapi di Galeri Jogja, lukisan yang sama dipajang di tengah ruangan, dikelilingi orang-orang yang menangis, diam-diam membaca kisah di baliknya. Fajar itu saya bangun dengan hati yang sudah bulat. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi harapan palsu. Saya mengemas lukisan hadiah yang ditolak ke dalam sarung batik peninggalan suami, kain dengan motif parang rusak yang dulu dia kenakan ke acara-acara penting. Ironis, sekarang kain itu membungkus karya yang akan mengubah hidup saya.
Saya menghubungi Mbak Sari dari Galeri Bintang Senja di Yogyakarta yang sudah menunggu kabar dari saya sejak 3 hari lalu. Bu Helen, kami sangat senang Ibu bersedia berpartisipasi. Sopir kami akan berangkat pagi ini ke Magelang untuk menjemput lukisan dan Ibu. Kalau Ibu berkenan ikut ke Yogyakarta. Saya ikut, jawab saya tanpa ragu. Saya ingin melihat sendiri bagaimana orang menghargai karya yang dibuat dengan hati. Sebelum berangkat, saya memastikan dokumen-dokumen penting aman. Screenshot percakapan WhatsApp Maya dan Emmy sudah saya cetak dan simpan di amplop terpisah. Buku tabungan lama, dana kuliah Maya, saya masukkan ke dalam laci yang bisa dikunci. Bukan karena mau menggunakannya lagi, tapi sebagai pengingat betapa bodohnya saya dulu. Map baru bertuliskan dana kebebasan Helen Kartini. Saya letakkan di tempat yang mudah terlihat. Di dalamnya slip transfer dari rekening Maya dan rencana-rencana masa depan yang baru mulai saya susun. Pukul 8 pagi, sebuah mobil Toyota Avanza putih berhenti di depan rumah. Seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun turun, memperkenalkan diri sebagai Ari, asisten kurator galeri. Selamat pagi Bu Helen, saya Ari. Wah, ini rumahnya asri sekali ya. Bu, dia membantu saya membawa lukisan ke mobil dengan hati-hati. Sepanjang perjalanan 2 jam ke Yogyakarta, kami berbincang tentang seni, tentang hidup, tentang bagaimana karya bisa lahir dari luka. Ari bercerita bahwa galeri mereka khusus memamerkan karya-karya yang punya cerita kuat di baliknya. Lukisan Ibu itu bukan sekadar karya seni, Bu. Itu dokumen emosi, itu yang membuat karya Ibu istimewa. Galeri Bintang Senja terletak di gang kecil dekat kampus Institut Seni Budaya. Bangunan sederhana dengan cat putih bersih, jendela-jendela besar yang memungkinkan cahaya alami masuk dengan sempurna. Di dalam, aroma cat minyak dan kayu bercampur dengan wangi kopi dari kafe kecil di sudut galeri. Lukisan saya dipasang di tengah ruangan utama dengan pencahayaan khusus yang membuat setiap detail warna terlihat hidup. Di sampingnya terpasang plakard berisi cerita singkat yang saya tulis di Facebook, ditambah penjelasan dari kurator tentang makna karya tersebut. Hadiah yang ditolak, Helen Kartini 2024. Lukisan ini lahir dari pengalaman pribadi seniman yang menyaksikan karyanya diremehkan oleh orang yang dia cintai. Namun, alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Helen memilih mengubah luka menjadi kekuatan untuk berkarya dan menginspirasi. Saya berdiri di sudut ruangan, nyaris menangis melihat karya saya akhirnya dihargai. Bukan karena harganya, tapi karena ada orang yang mengerti makna di balik setiap goresannya. Pembukaan pameran dijadwalkan malam itu. Mbak Sari, kurator berusia 40 tahunan, dengan rambut pendek dan kacamata vintage, menjelaskan bahwa mereka sudah mempromosikan acara ini di media sosial dan komunitas seni. Respons masyarakat luar biasa, Bu Helen. Banyak yang penasaran dengan sosok di balik lukisan viral itu. Malam pembukaan, galeri dipenuhi lebih dari 300 pengunjung. Mahasiswa seni dengan gaya berpakaian unik, wartawan lokal dengan kamera dan alat perekam, ibu-ibu komunitas yang datang rombongan, bahkan beberapa anak muda yang mengaku mengikuti cerita saya di media sosial. Yang paling mengejutkan, banyak pengunjung yang meneteskan air mata diam-diam saat membaca plakard lukisan saya. Seorang ibu paruh baya memeluk saya sambil berkata, "Bu, ini persis kisah saya dengan anak saya. Terima kasih sudah berani bercerita." Seorang mahasiswa laki-laki bertato di lengan kanan berkata, "Bu Helen, karya Ibu mengingatkan saya pada nenek saya yang sudah meninggal. Beliau juga sering diremehkan keluarga, padahal dia yang paling berjasa." Komentar demi komentar mengalir. Orang-orang
memotret lukisan saya dan mengunggahnya di media sosial dengan tagar hadiah yang ditolak. Dalam hitungan jam, postingan tentang pameran ini menyebar ke berbagai platform. Keesokan harinya, artikel tentang saya dan lukisan tersebut muncul di Harian Jogja, Kompas Regional, bahkan Detik. Judulnya beragam. Nenek 63 tahun yang lukisannya viral setelah diremehkan cucu. Saat luka berubah jadi karya seni. Helen Kartini dari air mata ke galeri. Hari ketiga pameran, kejutan terbesar datang. Seorang laki-laki berusia 50 tahunan berpakaian formal menghampiri saya. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Bambang, kolektor seni dari Surabaya yang khusus datang untuk melihat lukisan saya. Bu Helen, saya tertarik dengan karya ibu. Apakah ibu bersedia menjual lukisan ini? Saya terkejut. Dijual? Berapa harganya, Pak? Saya tawarkan 412 juta rupiah, tunai. Angka itu membuat kepala saya berputar. Lukisan yang ditertawakan sebagai poster warung pecel ditawar dengan harga yang lebih besar dari dana kuliah Maya yang terkumpul selama 13 tahun. Mbak Sari mengingatkan bahwa keputusan ada di tangan saya. Tapi Bu Helen, kalau lukisan ini dijual, artinya akan berpindah ke koleksi pribadi. Tidak akan bisa dipamerkan untuk publik lagi. Saya menatap lukisan itu lama sekali. Ayunan bambu, koko, bunga kenanga, langit senja ungu. Semua kenangan indah yang pernah saya bagi dengan Maya. Kenangan yang sudah dia injak-injak demi terlihat keren di depan teman-temannya. Jual, kata saya pelan tapi tegas. Saya perlu ruang baru untuk karya baru. Transaksi diselesaikan dalam 2 hari. Pak Bambang transfer uang melalui rekening galeri. Lalu galeri transfer ke rekening saya setelah dipotong komisi 10%. Saldo rekening saya yang tadinya 400 ribu rupiah tiba-tiba menjadi 370 juta rupiah. Uang sebesar itu pertama kali saya miliki dalam hidup. Tapi yang lebih penting, uang itu hasil dari karya saya sendiri. Bukan tabungan dari mengemis sana-sini atau memotong kebutuhan sehari-hari. Saya putuskan membagi uang itu, separuh untuk membangun studio kecil Kartini berkarya di rumah, separuh untuk hidup mandiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Tidak sepeser pun saya kirim ke Maya atau Lestari. Sesampainya di Magelang, saya langsung menghubungi tukang bangunan langganan untuk merenovasi ruang belakang rumah menjadi studio yang proper. Easel baru, rak kanvas, lemari cat, meja gambar, kursi yang nyaman untuk punggung yang sudah mulai bungkuk. Semua saya beli dari uang hasil karya sendiri. Studio Kartini berkarya saya buka dengan konsep mengajar janda-janda desa melukis gratis. Saya pasang spanduk sederhana di depan rumah. Belajar melukis gratis, khusus ibu-ibu usia 40+. Postingan tentang studio ini di Facebook langsung viral lagi. Media lokal datang untuk meliput. Dalam seminggu, 10 ibu-ibu dari desa sekitar mendaftar. Mereka datang dengan mata berbinar, membawa cerita masing-masing tentang mimpi yang sempat terkubur karena sibuk mengurus keluarga. Bu Sumini, janda berusia 58 tahun. Dulu saya suka gambar Bu Helen, tapi setelah nikah dan punya anak, tidak sempat lagi. Sekarang, anak sudah besar, saya mau coba lagi. Bu Wati, berusia 45 tahun, suami bekerja di luar kota. Saya bosan di rumah sendirian. Pengen punya kegiatan yang bikin hati senang. Studio kecil saya berubah jadi tempat paling hidup di desa. Setiap Selasa dan Jumat sore, suara tawa dan obrolan ringan memenuhi ruangan. Kami melukis sambil minum teh dan makan pisang goreng. Kami berbagi cerita, berbagi mimpi, berbagi kekuatan. Yang paling mengejutkan, 3 bulan kemudian saya menerima email dari kurator luar negeri.
Pameran lukisan saya di Yogyakarta ternyata diliput oleh wartawan internasional yang kebetulan sedang meliput seni tradisional Indonesia. Dear Mrs. Helen Kartini, we are curators from Galerie du Soleil in Marseille, France. We would like to invite you to participate in our exhibition, Art from Pain, Women's Stories Around the World. Would you be interested? Saya membaca email itu berulang kali dengan bantuan Google Translate. Marseille, Prancis, pameran internasional. Saya yang tidak pernah keluar dari Jawa, tiba-tiba diundang ke Eropa. Saya memutuskan menerima undangan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya mengurus paspor. Prosesnya rumit dan memakan waktu, tapi komunitas seni lokal membantu saya sampai selesai. Sementara saya sibuk mempersiapkan perjalanan ke luar negeri, di Semarang, Maya dan Lestari mulai menyadari ada yang berubah dengan saya. Mereka melihat berita tentang pameran saya di televisi lokal. Mereka baca artikel tentang studio saya di koran. Mereka lihat video interview saya di YouTube yang ditonton puluhan ribu orang. Yang paling membuat mereka panik, mereka mengetahui dari tetangga bahwa saya sudah menjual lukisan dengan harga ratusan juta. Uang yang seharusnya milik keluarga menurut logika mereka. Ponsel saya mulai berdering. Pesan WhatsApp masuk bertubi-tubi. Lestari, Bu, kita perlu ngomong. Ini tentang keluarga kita. Maya, Nek Kar, aku dengar nenek jual lukisan mahal banget. Aku bangga, tapi kita perlu bicara. Saya baca semua pesan itu sambil tersenyum. Mereka baru ingat saya ada setelah tahu saya punya uang dari hasil sendiri. Dulu saat saya cuma nenek tua penyimpan uang untuk mereka, mereka tidak pernah menghargai. Sekarang saat saya mandiri, mereka tiba-tiba ingin bicara keluarga. Saya tidak membalas satupun pesan mereka. Saya sibuk menyiapkan lukisan baru untuk dibawa ke Prancis. Lukisan tentang perempuan tua yang memegang kunci di tangan kanan dan surat terbuka di tangan kiri, berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Judulnya, Membuka Pintu Sendiri. Lestari menjatuhkan gelas ke lantai, pecah berderak. Jadi, ibu lebih pilih jadi seniman viral daripada bantu masa depan anak sendiri? Suara lantangnya menggema di rumah tua saya, tapi hati saya justru tenang, karena akhirnya saya tahu mereka tidak akan pernah minta maaf. Mereka cuma datang ketika ada yang bisa dimanfaatkan. Setelah artikel tentang penjualan lukisan saya tersebar di media dan video interview saya tembus 100.000 views di YouTube, Maya dan Lestari mulai menunjukkan wajah asli mereka. Tidak lagi dengan drama air mata atau kedok nostalgia. Kali ini mereka datang dengan agenda yang terang-terangan. Maya mulai aktif berkomentar di setiap postingan Facebook saya. Seolah-olah dia selalu mendukung perjalanan seni saya. Dia komen dengan kata-kata yang dibuat-buat hangat. Bangga sama nenekku. Aku selalu tahu nenek berbakat, keluarga yang luar biasa. Orang-orang yang tidak tahu kisah sebenarnya pasti mengira Maya adalah cucu yang baik dan suportif. Tapi saya yang membaca komentar-komentarnya sambil mengingat chat WhatsApp dia dengan Emmy hanya bisa menggeleng kepala. Lestari mengirim pesan WhatsApp panjang yang isinya campur aduk antara penyesalan palsu dan tuntutan terselubung. Bu, aku tahu dulu kami salah. Tapi masa sih ibu tega membiarkan masa depan Maya hilang begitu saja? Dia sudah berubah kok, Bu. Dia sekarang serius mau kuliah seni. Ibu kan lihat sendiri dia datang ke rumah, minta maaf, bahkan mau ikut melukis lagi. Kami keluarga, Bu. Keluarga harus saling bantu. Saya baca pesan itu berkali-kali. Kata keluarga diulang 2 kali. Keluarga yang baru mereka ingat setelah saya punya uang hasil karya sendiri. Saya tidak membalas pesan itu. Dalam hati, saya berkata, ini bukan permintaan maaf, ini strategi baru. Saya menyiapkan diri
untuk menghadapi mereka. Screenshot chat Maya dengan Emmy sudah saya cetak dan laminating, simpan di map khusus. Folder dana kuliah Maya lama sudah saya segel dengan lakban dan simpan di tempat aman sebagai dokumentasi sejarah kebodohan saya dulu. Map baru, dana kebebasan Helen Kartini, saya letakkan di meja ruang tamu. Mudah terlihat. Di dalamnya ada slip transfer hasil penjualan lukisan, rencana renovasi studio, dan daftar impian yang baru berani saya tulis di usia 63 tahun. Suatu Kamis siang, saat saya sedang mengajar kelas melukis untuk ibu-ibu desa, suara motor berhenti di depan rumah. Maya dan Lestari datang tanpa kabar, seperti biasa. Tapi kali ini mereka bawa properti tambahan. Bunga plastik warna-warni dan foto lama Maya kecil dalam bingkai kayu. Maya turun dari motor dengan mata bengkak, seolah habis menangis seharian. Lestari berjalan di belakangnya dengan wajah tegang, seperti orang yang sedang menyiapkan diri untuk perang. "Nek Kar," Maya berkata dengan suara bergetar dibuat-buat. "Aku datang mau minta maaf. Serius kali ini." Dia duduk di lantai ruang tamu, meletakkan foto masa kecilnya di meja. Foto itu diambil saat Maya berusia 7 tahun, sedang duduk di pangkuan saya sambil memegang kuas. Kami berdua tersenyum bahagia di foto itu. "Lihat ini Nek, kita dulu bahagia banget. Aku mau kembali seperti ini lagi," katanya sambil menunjuk foto. Aku tahu aku salah, tapi nenek kan tahu. Aku anaknya seni juga. Aku cuma butuh kesempatan kedua. Saya memperhatikan aktingnya dengan seksama. Maya duduk menyilangkan kaki. Sesekali menyeka mata yang sebenarnya tidak ada air matanya. Gerakan-gerakannya terlalu diperhitungkan seperti aktor yang sudah belajar dialog sebelumnya. Lestari bicara lebih agresif, langsung ke inti. "Ibu tegas sekali sih. Dulu bilang cinta sama Maya, tapi sekarang malah lebih cinta ketenaran. Ibu lupa diri gara-gara lukisan laku mahal." "Lupa diri?" Saya ulang kata-katanya pelan. "Siapa yang lupa diri di sini?" "Ya ibu lah. Masa iya uang ratusan juta itu cuma buat ibu sendiri? Maya kan cucu ibu. Harusnya dapat bagian juga dong." Lestari bicara dengan nada seolah uang hasil lukisan saya adalah hak waris yang harus dibagi rata. Padahal dulu saat saya menabung dari uang pensiunan guru yang pas-pasan, mereka tidak pernah peduli dari mana uang itu berasal. Saya berdiri, berjalan ke lemari, mengeluarkan 2 folder. Satu bertuliskan dana kuliah Maya yang sudah saya segel. Satu lagi dana kebebasan Helen Kartini yang masih aktif. Saya taruh keduanya di atas meja, tepat di samping foto Maya kecil. Yang ini saya tunjuk folder lama. Aku kumpulkan selama 13 tahun dari uang pensiun guru yang tidak seberapa. Potong makan, potong kebutuhan pribadi. Tidak beli obat saat sakit demi masa depan cucu yang aku cintai. Yang ini saya tunjuk folder baru. Aku bangun dari luka setelah kalian meremehkan jerih payah selama 13 tahun itu. Maya mulai terlihat tidak nyaman. Lestari masih mencoba bertahan. "Tapi Bu, itu kan masa lalu. Sekarang kita mau mulai baru." Saya mengeluarkan printout chat WhatsApp Maya dengan Emmy dari amplop terpisah. Saya letakkan di tengah meja, di samping kedua folder dan foto lama itu. Mulai baru dengan cara apa? Dengan drama air mata dan mochi lagi? Maya membaca chat itu dan wajahnya pucat seketika. Lestari mengambil kertas itu, membaca dengan cepat, lalu mencoba membela dengan suara yang mulai panik. "Itu bercanda. Anak muda zaman sekarang suka bercanda online, bukan serius." "Kalau itu bercanda," jawab saya tenang, "artinya aku ini bahan lucu-lucuan buat kalian setelah semua yang kuberikan selama ini?" Maya mulai bicara keras. Ton manjanya hilang. "Ya udah,
Kalau Nekar tidak mau bantu bilang aja. Tidak usah bawa-bawa aib segala. Aib? Saya ulang. Aib siapa? Aib kalian yang memanfaatkan orang tua? Atau aib aku yang akhirnya berani berdiri untuk diri sendiri? Lestari menyela dengan suara yang semakin tinggi. Kalau orang tahu ini semua, nanti gimana? Mau viral dengan cara begini? Kasihan keluarga kita. Kata keluarga lagi. Selalu kata itu yang mereka lempar saat sudah terdesak. Kalau kalian takut malu, jawab saya sambil menatap mata mereka bergantian. Kenapa dulu tidak takut saat mempermalukan aku di depan 80 tamu undangan? Ruang tamu sunyi sejenak. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak dan suara ayam tetangga yang berkokok di kejauhan. Saya berdiri, mengambil lukisan baru dari sudut ruang yang sudah saya siapkan untuk momen ini. Lukisan seorang perempuan tua berdiri membelakangi rumah yang terbakar, dengan selembar surat di tangan kanan dan kunci di tangan kiri. Ini lukisan terakhir yang kalian lihat di rumah ini, kata saya sambil menaruh lukisan itu di easel. Setelah ini, aku tidak lagi punya keluarga dalam catatan hatiku. Maya mencoba menangis lagi, tapi kali ini air matanya benar-benar keluar. Bukan karena menyesal, tapi karena panik. Nekar, jangan begini dong, aku kan cuma salah sedikit. Salah sedikit, saya tertawa pahit. Meremehkan jerih payah 13 tahun, memainkan perasaan orang tua, merencanakan manipulasi untuk mengambil uang tabungan. Itu salah sedikit. Lestari berdiri, menarik tangan Maya. Udah Maya, ayo pulang. Ibu udah gila. Tidak bisa diajak bicara baik-baik. Mereka berjalan ke arah pintu. Di ambang pintu, Lestari berbalik dan berkata dengan nada mengancam. Jangan sampai ibu menyesal, Bu. Nanti kalau ibu sakit atau butuh bantuan, jangan cari kami. Aku tidak akan pernah mencari kalian lagi, jawab saya tegas. Selamat jalan. Mereka keluar sambil membanting pagar bambu. Suara motor menyala dan mereka pergi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan debu jalanan yang berterbangan. Saya duduk kembali di kursi, menatap kedua folder di meja. Foto Maya kecil masih tersenyum innocent dari bingkai kayunya. Tapi senyum itu sekarang terasa seperti dari kehidupan yang lain. Kehidupan yang sudah tidak ada lagi. Beberapa hari kemudian saya menerima surat dari Pak RT. Isinya undangan mediasi keluarga karena Lestari melaporkan adanya konflik perebutan dana keluarga dan masalah komunikasi antar generasi. Saya tidak hadir ke mediasi itu. Sebagai gantinya, saya kirim surat balasan tertulis dengan lampiran. Print out chat WhatsApp Maya dan Emmy surat pernyataan bermaterai bahwa dana kuliah Maya bukan hak waris, melainkan bentuk pemberian sukarela yang bisa ditarik kapan saja oleh pemberi fotokopi KTP sebagai bukti identitas dan legalitas rekening atas nama saya sendiri. Surat keterangan dari bank yang menyatakan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai prosedur dan atas kemauan sendiri. Pak RT datang ke rumah seminggu kemudian, membawa surat balasan saya yang sudah dibaca di mediasi. Bu Helen, sebenarnya Pak RT paham posisi ibu, tapi sebagai ketua RT, saya harus coba damaikan, katanya sambil duduk di teras. Bu Lestari bilang ibu berubah sejak terkenal. Pak RT, jawab saya sambil menyajikan teh hangat. Saya tidak berubah. Saya cuma berhenti jadi korban. Pak RT mengangguk-angguk. Sebenarnya warga sini bangga loh Bu, sama prestasi ibu. Cuma ya itu, keluarga kok sampai seperti ini. Keluarga yang baik tidak akan memanfaatkan anggotanya Pak RT. Mereka baru ingat saya keluarga setelah tahu saya punya uang dari hasil karya sendiri. Setelah Pak RT pulang, saya duduk di beranda belakang, menatap ayunan bambu yang sudah lapuk. Ayunan yang dulu jadi inspirasi lukisan pertama saya.
Ayunan yang membawa saya dari nenek yang diremehkan menjadi seniman yang dihargai. Angin sore bertiup dari arah barat. Di langit, awan bergerak perlahan menutupi matahari yang mulai condong ke barat. Tapi di dalam diri saya ada nyala yang tidak akan padam lagi. Nyala yang lahir bukan dari dendam, tapi dari penghargaan terhadap diri sendiri yang terlalu lama saya abaikan. Mereka mengira saya akan diam selamanya. Tapi saya tidak lagi hidup untuk menjadi bahan tawa atau tempat pelampiasan. Hari itu saya berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Setelah drama keluarga usai, undangan dari dunia luar terus berdatangan. Email dari Galeri du Soleil di Marseille sudah saya balas dengan, "Ya, saya bersedia." Galeri di Bandung mengirim surat resmi, ingin memamerkan lukisan baru saya yang berjudul Membuka Pintu Sendiri. Editor majalah perempuan berkarya datang langsung ke rumah untuk wawancara khusus menulis profil tentang saya sebagai wajah baru seni Indonesia. Yang paling membanggakan, kurator dari Prancis mengirim email lanjutan yang membuat jantung saya berdebar. "Dear Helen Kartini, after reviewing your portfolio and reading your story, we would like to feature you as the main highlight of our exhibition, Art from Wounds, Women's Voices Around the World. This exhibition will showcase 12 female artists from different countries who transform their pain into powerful artwork." Saya yang tidak pernah keluar dari Pulau Jawa, tiba-tiba menjadi sorotan internasional. Proses pengurusan paspor memakan waktu 3 minggu. Komunitas seni lokal membantu saya dari awal sampai selesai. Mbak Sari dari Galeri Bintang Senja bahkan menemani saya ke kantor imigrasi di Semarang memastikan semua dokumen lengkap. Bu Helen, ini pencapaian luar biasa. Seniman Indonesia jarang yang bisa tembus pameran internasional, katanya sambil membantu saya mengisi formulir aplikasi visa. Saat paspor selesai dan visa Schengen turun, saya menatap dokumen hijau itu dengan perasaan tidak percaya. Nama Helen Kartini tercetak rapi di halaman pertama, dengan foto saya yang untuk pertama kalinya tersenyum percaya diri di dokumen resmi. Penerbangan pertama dalam hidup saya. Soekarno-Hatta ke Charles de Gaulle, Paris dengan transit di Singapura. Total perjalanan 16 jam. Komunitas seni mengadakan acara perpisahan kecil di studio saya, lengkap dengan doa bersama dan pesan-pesan motivasi. Bu Sumini, murid saya yang paling tua, berkata sambil meneteskan air mata, "Bu Helen, Ibu sudah jadi inspirasi buat kami semua. Sekarang giliran Ibu menginspirasi dunia." Di pesawat, saya duduk di kursi jendela, menatap awan-awan putih yang terhampar seperti kanvas raksasa. Dalam tas kabin, saya bawa 3 lukisan baru. Membuka Pintu Sendiri, Perempuan di Ujung Tebing, dan Malam Terakhir sebagai Korban. Marseille menyambut saya dengan cuaca sejuk dan pemandangan laut Mediterania yang biru jernih. Saya tinggal di rumah seniman, sebuah bangunan tua dengan atelier bersama di lantai dasar. Di sana saya bertemu dengan 11 perempuan seniman lain dari berbagai negara. Senegal, Bosnia, Meksiko, Lebanon, Bangladesh, dan lain-lain. Meski bahasa kami berbeda-beda. Cerita kami hampir sama. Perempuan yang bangkit dari luka, mengubah rasa sakit jadi karya, memilih diri sendiri setelah sekian lama mengabdi pada orang lain. Amina dari Senegal bercerita tentang lukisannya yang lahir dari perjuangan melawan pernikahan paksa. Maria dari Bosnia melukis untuk sembuh dari trauma perang. Elena dari Meksiko berkarya setelah meninggalkan suami yang kasar. "Art is our language when words are not enough," kata Elena dalam bahasa Inggris sederhana yang saya pahami.
Pameran dibuka pada Sabtu malam di ruang utama galeri yang megah. Lebih dari 500 orang hadir, kritikus seni, kolektor, seniman lokal, wartawan, dan masyarakat umum. Lukisan saya dipajang di panel tengah dengan pencahayaan dramatis. Yang paling mengejutkan, banyak pengunjung yang berdiri lama di depan lukisan saya, membaca deskripsi dalam bahasa Perancis dan Inggris tentang kisah di balik karya. Beberapa perempuan tua menangis diam-diam. Seorang gadis muda menghampiri saya, berkata dalam bahasa Inggris terbata-bata, "Your story, same like my grandmother, thank you." Talk show digelar keesokan harinya. Saya berbicara dalam bahasa Indonesia dengan penerjemah profesional. Kata-kata saya diterjemahkan real time ke dalam bahasa Prancis dan Inggris. Saya dilukai oleh orang yang saya cintai, tapi saya memilih tidak membalas dengan luka. Saya membalas dengan karya. Kata saya di depan auditorium yang penuh sesak. Tepuk tangan menggelegar selama hampir 2 menit. Beberapa orang berdiri, memberikan standing ovation. Saya yang dulu ditertawakan di ballroom hotel, sekarang mendapat pujian di auditorium internasional. Video potongan talk show itu viral di media sosial Prancis, kemudian menyebar ke platform global. Dalam 3 minggu, video tersebut ditonton lebih dari 2 juta kali dengan subtitle dalam berbagai bahasa. Setibanya di Indonesia, saya disambut wartawan di bandara. Undangan bicara terus berdatangan. TEDx Jakarta, seminar perempuan di Universitas Indonesia, talk show di stasiun televisi nasional. Saya masuk nominasi Sri Kandi Seni 2026, versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Galeri di Tokyo mengirim kontrak kerjasama. Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta ingin mengadakan pameran tunggal karya saya. Penerbit buku dari Yogyakarta menawarkan kontrak untuk menulis autobiografi. Tapi yang paling bermakna bagi saya adalah transformasi studio Kartini Berkarya. Dari 10 ibu-ibu awal, sekarang sudah ada 50 perempuan yang bergabung. Mereka datang dari berbagai daerah. Purworejo, Klaten, bahkan ada yang dari Cilacap. Studio diperluas lagi. Saya rekrut 2 asisten pengajar dari lulusan seni rupa. Program diperbanyak, melukis dasar, melukis lanjut, dan kelas khusus melukis dari luka untuk perempuan yang punya trauma serupa dengan saya. Yang paling membanggakan, beberapa murid saya mulai menjual karya mereka. Bu Wati berhasil menjual lukisan pemandangan sawah seharga 2 juta rupiah. Bu Sumini mendapat pesanan lukisan portret dari tetangganya. Mereka mulai merasakan bagaimana rasanya dihargai melalui karya sendiri. Suatu sore, saat saya sedang mengajar kelas sore, Pak Pos datang membawa surat kilat khusus. Amplop putih tebal dengan tulisan tangan yang saya kenal. Maya. Saya buka surat itu setelah murid-murid pulang. Isinya 3 halaman penuh, ditulis tangan dengan rapi. Nekar yang terhormat, aku tahu aku tidak pantas menulis surat ini. Aku tahu aku tidak pantas minta apa-apa dari nenek. Tapi aku ingin minta maaf. Bukan karena uang. Bukan karena aku butuh bantuan nenek. Tapi karena akhirnya aku sadar. Aku kehilangan satu-satunya orang yang pernah percaya padaku tanpa syarat. Aku lihat berita tentang nenek di televisi. Aku baca artikel tentang nenek di koran. Aku tonton video nenek di YouTube. Dan setiap kali aku nangis. Bukan karena iri atau menyesal soal uang. Tapi karena aku sadar betapa jahatnya aku sama nenek. Nenek pasti tidak akan percaya. Tapi sejak pesta ulang tahun itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku terus kepikiran wajah nenek saat aku bilang lukisan nenek kayak poster warung pecel. Aku ingat gimana nenek diam aja, tidak marah, tidak nangis, tapi aku tahu hati nenek hancur. Aku tidak minta nenek maafin aku. Aku tidak minta nenek balik sayang sama aku. Aku cuma mau nenek tahu
Aku bangga punya nenek seperti nenek. Dan aku minta maaf karena telat banget nyadarnya. Surat itu ditandatangani Maya yang menyesal dengan tulisan yang sedikit bergetar. Saya baca surat itu berkali-kali. Tidak ada air mata yang keluar, tidak ada rasa haru yang berlebihan. Saya sudah terlalu jauh dalam perjalanan healing untuk mudah tergoyah lagi. Saya lipat surat itu, masukkan ke dalam map dana kuliah Maya yang lama. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk disimpan sebagai bagian dari sejarah yang tidak akan terulang. Dalam hati saya berkata, maaf bisa diberikan, tapi kepercayaan tidak bisa diulang. Malam itu, saya menyelesaikan lukisan terbaru. Seorang perempuan berdiri di jembatan, kedua tangannya memegang dua benda berbeda. Tangan kanan memegang palet penuh warna. Tangan kiri memegang kunci emas yang berkilau. Judulnya, Kembali ke Diri. Lukisan itu saya pajang di galeri mini yang baru saya buka di studio. Setiap hari puluhan pengunjung datang. Ada yang sekadar melihat-lihat, ada yang beli lukisan murid-murid saya, ada yang ikut kelas. Yang paling mengharukan, banyak remaja perempuan yang datang bersama ibu atau nenek mereka. Mereka berdiri lama di depan lukisan Kembali ke Diri. Berbisik-bisik, kadang berpelukan. Seorang gadis SMA berkata kepada neneknya, "Nek, aku juga mau belajar melukis kayak Bu Helen. Biar kalau nanti aku dewasa, aku bisa menghargai karya nenek." Di malam sunyi, saya duduk di beranda belakang yang sudah direnovasi. Ayunan bambu sudah diganti dengan ayunan kayu jati yang kuat. Studio di belakang rumah terang, benderang, siap untuk kelas besok pagi. Saya buka buku jurnal baru, tulis kalimat terakhir untuk cerita panjang ini. Saya bukan pahlawan, saya bukan korban, saya hanya perempuan yang akhirnya memilih untuk tidak lagi dipakai dan tidak lagi diam. Saya memilih untuk hidup sebagai diri saya sendiri, dengan karya saya sendiri, untuk kebahagiaan saya sendiri. Suara azan Isya berkumandang dari musala di kejauhan, menyatu dengan suara jangkrik dan angin malam. Di atas meja studio, kuas-kuas masih basah dengan cat berbagai warna. Dan lukisan berikutnya sudah menunggu di easel, kanvas putih yang siap diisi. Bukan tentang masa lalu yang menyakitkan, bukan tentang keluarga yang mengecewakan, tapi tentang langit yang tidak lagi tertutup, tentang mimpi-mimpi baru yang lahir di usia 63 tahun, tentang perempuan tua yang akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri. Hidup saya baru dimulai hari ini.